Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membuatkan sebuah video bagaimana sih tentang perawatan berkala dalam kendaraan ringan. Nah, langsung saja ke videonya. A few moments later. Oke, sekarang kita sudah berada di bengkel SMK Negeri 54 Jakarta. Nah, di sini kami akan melaksanakan perawatan mobil secara berkala. Nah, di sebelah sini kita sudah tersedia mobil Avanza tipe E 2016. Nah, langsung saja kita ke perawatannya. Nah, untuk yang pertama, untuk melakukan perawatan ini, kita membuka kap mesin terlebih dahulu. Di bagian sini tinggal ditarik saja. Nah, setelah itu kita buka kap mesinnya. Nah, oke, untuk yang pertama kita awal-awal itu memasang fender cover terlebih dahulu. Untuk ini di bagian samping, nah ini di bagian depan. Setelah semua fender cover sudah terpasang secara sempurna, selanjutnya kita akan pemeriksaan sikring. Kecil aku tuh, apa ada lagi? Nah, untuk ohm. Nah, kita setel dulu sebelumnya itu ke ohm. Ohm yang kali berapa, Bang? Kali 10. Boleh dong. Nah, kali 10 ya, sudah ya. Deh. Banyak bang. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nih seberapa tegangannya mereka. Lucu belum banget cu. Tutup kan semua. Center. Ini center. Nah, apakah sudah terlihat? Ada. Nah, Udah bang. nih kita ada sedikit di sini. Nah, tuh Naik, Bang. avometernya bertambah kan? Ini tambah bang. Nah, iya, situ. Nah, karena ini sudah sesuai dengan prosedur, selanjutnya kita akan memeriksa apa, Bang? bagian air aki. A few inches later. Nah, selanjutnya kita akan memasang hidrometer. Nah, untuk pemasangannya ini bagian merah itu ada di atas. Nah, seperti ini, masukin aja. Nah, untuk ini karet ini kita masukkan seperti ini. Nah, ya seperti ini. Jika sudah terpasang sempurna, langsung saja kita memeriksa air aki tersebut. Buka bagian ini. Nah, masukkan. Kita tekan. Kalau merah apa tuh bang? Jadi yang kita tahu itu, kalau misalkan air akinya itu membuat yang alat di dalamnya ini nih mengembang kan, ya kan nggak ngambang, jadi otomatis airnya itu mengapung di yang warna merah. Setahu kita kalau warnanya merah itu berarti kondisi akinya kurang bagus, kurang baik, black ya. Kalau putih bang? Ya, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, menganggap itu bagus, nah kita tarik lagi sampai benar-benar habis. Oke. Diangkat pelan-pelan guys, Pelan-pelan ya. awas muncrat. Oke. Nah kalau udah ditutup lagi yang rapet, putar ke kanan.
Oh, putar ke kanan bang. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa bagian air dari untuk wipernya ini. Nah, karena mobil ini kosong, jadi bisa kita isi. Nah, kosong bang. Nah di sini ya. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan tegangan aki. Nah, untuk bagian di sini kita pasang ke DC 50 ya. Nah, di sini kita periksa. Nah, di situ udah sekitar 12 volt. Normalnya aki itu sekitar 12,6 volt. Nah, jika mesin itu nyala atau lagi sedang bekerja, itu bisa sampai 13 sampai 14 volt. Oh gitu bang. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan bagian oli. Nah, jadi ini kan ada namanya stick oli ya. Ini bentuknya bundar nih, jadi buat jari masuk ditarik. Nah, Waduh. tarik pelan-pelan, kan panjang nih. Nah, kita lihat ujungnya nih. Set. Tuh, kelihatan nggak ada oli? Kelihatan bang. Nah, biasanya kalau olinya itu sampai tengah-tengah sini, maksudnya kadar olinya itu cukup atau kapasitas olinya itu ya sesuai standar lah, sesuai standar pabrikan. Nah, sebelum kita lap dulu nih, kita lap. Ya, betul. Nah, kalau udah masukin lagi, nih latin nih. Masukin Mana, lagi Bang? pelan-pelan. Masukin terus, akan nyangkut. Bentar, akan nyangkut guys. Putar-putar. Nah, set sampai masuk, benar-benar masuk semua, nggak ada yang keluar. Oke bang. Ya, betul. Selanjutnya kita akan melepas semua fender cover ini dan bagian pemeriksaan bagian dalam. Langsung lanjut ke dalam. Oke, selanjutnya kan sudah terlepas semua nih fender covernya. Selanjutnya ini kita tutup bagian kabelnya. Nah, ya. Lanjut kita ke bagian interior atau kabin. Oke, selanjutnya kita ada pemeriksaan di bagian kabin untuk pemeriksaan bagian pencahayaan, kelistrikan, audio, AC dan lain-lain. Nah, untuk pertama itu kita nyalakan ini stop kontaknya. Nah, jika kontak sudah menyala, kita periksa di bagian yang pertama, yaitu bagian lampu. Nah, di sini ada lampu kecil, Lampu kota namanya bang, ya lampu kotak. Nah, selanjutnya itu ada lampu utama, lampu dekat. lampu dekat. Kalau turun ke bawah apa tuh bang? Didorong ke depan. Nah, kalau ditarik ini itu bisa menjadi lampu tembak Dim. atau lampu dim, ya. Nah, ya. Nah, Oke bang. Nah, untuk bagian selanjutnya itu ada bagian pengecekan lampu sen. Kita langsung tarik aja ke bawah. Untuk sen kanan ya bang ya. Ya, ini kalau ke bawah sen kanan, kalau ke atas sen kiri. Ke bawah bang. Ke atas sen kiri. bang. Nah, ini sen kiri. Pasang kiri tuh bang. Kedap-kedip di depan. Ya, betul. Nah, selanjutnya kita ada pemeriksaan bagian sini ya, window. power window. Untuk sistem power window ini kita ada 4 kaca yang bisa dibuka dari pintu supir. Nah, contoh seperti ini. Nah, ya. Betul. Nah, bagian belakang juga ada. Nah, kita coba tutup kembali. Langsung. Ya. Nah, kalau sudah nih, di sini ada satu tombol yang ini. Ini untuk Fungsinya buat apa sih bang? fungsinya ini pengguna lain atau di duduk barisan yang lain ini tidak bisa Buat turunin ya, teknik buat nurunin. kacanya. Nah, ke kunci. Nah, coba deh Alan. Yuk. Udah nih bang. Coba ya. Tuh, nggak bisa kan? nyala, bang. Ya kan nggak bisa, supaya ini tetap terkunci di bagian itu aja. Nah, kalau begini coba Nah, bisa. lagi. Ya, betul. Nah, selanjutnya di sini kita ada retract mirror. Nah, retract mirror ini fungsinya untuk mengatur kaca spion itu yang sesuai kita mau. Nah, contohnya nih ada L dan R. Nah, kalau L itu kan left, artinya yang kiri. Kalau right itu kanan.
Nah, kita pencet aja. Nah, kita lihat di bagian ininya. Coba, Bang, dia akan gerakin, bergerak Bang. sendiri. Coba gerakin bang. Ya, itu bergerak kan. Ya bang. Ya. Selanjutnya kita ada di bagian central lock. Pause dulu, pause. Tuh. Nah, selanjutnya kan ada di bagian central lock. Central lock Avanza ini agak berbeda. Jadi kita tinggal tarik aja seperti ini. Nah, yang lain akan otomatis terkunci. Nah, jika ingin membukanya kembali, kita tarik lagi. Nah, seperti itu. Nah, kebuka. Ya. Pause. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan mengecek perawatan kelistrikan wiper. Nah, di sini untuk di depan ini nih, wiper yang di depan. Kalau tarik begini itu sesuai sekali aja nih, sekali. Lagi bang. Tuh, sekali aja. Jadi dia nggak konstan. Nah, kalau kita tekan ke bawah nih, set, itu low. Jadi dia ada waktunya tersendiri untuk timingnya. Nah, kalau di bawah lagi itu ada mid, dia agak cepat untuk bagian mengebasnya. Nah, yang terakhir ada bagian terakhir high. Nah, high. Nah, dia akan cepat konstan kalau cuacanya itu sedang hujan lebat sekali. Nah, selanjutnya, nah kalau kita tarik nih tuas ini ke belakang, itu otomatis air yang ada di depan itu memercikan ke kaca kita. Ya, coba bang. Nah, nah, ya itu fungsinya untuk misal kalau kita berada di jalan yang berdebu, terus kaca kita itu kan visibilitasnya jadi kurang. Nah, bisa menggunakan fitur ini. Nah, ada fitur satu lagi. Nih, di sini ada namanya wiper bagian belakang. Nah, di contohnya ini tarik aja tuas bagian, bukan tarik, diputar ke atas, tarik ini. Nah, dia akan, Ya coba lagi bang. nah dia akan berjalan. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita tuas ini ditarik, didorong ke depan nih seperti ini, air di bagian belakang itu akan mengucur. Nah, Coba bang, praktekin bang. tuh ada kucuran air kan? Ya kelihatan bang. Nah, ya dari situ. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan bagian lampu interior. Nah, di sini kita periksa. Nah, kalau ini untuk supaya kalau paling kiri itu supaya kabin nyala. Nah, kalau yang ini Yang tengah. kalau di tengah, kalau dibuka pintu, dia akan nyala sendiri. Tuh, pintunya Kalau kebuka. kita tutup, dia akan Redup. redup sendiri. Nah, di bagian belakang juga seperti itu. Nah, ya betul. Udah. Oke, pause. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan mobil ini. Nah, kita starter. Nah, selanjutnya kita ada pemeriksaan di bagian AC. Nah, AC kita nyalakan. Nah, Wah dingin bang. dingin ya. Pastikan semua AC itu dalam keadaan dingin. Nah, selanjutnya kita akan pemeriksaan di bagian sen hazard. Ya, kalau berfungsi secara normal itu baik. Tuh nyala bang dua-duanya. Ya, menyala ya dua-duanya. Nyala bangku. Nah, terus kita ada pemeriksaan di bagian audio ini. Apakah menyala? Ya, nyala ya. Nyala bang. Nyala ya. Nggak dapat sinyal ya. Ya, betul. Klik satu ya bang. Nyala bang. Oke. Copyright. Iya. Maaf ya. Kita matikan lagi. Nah, jika sudah, ini kita matikan semua lagi. Pause. Apa lagi sih? Oke, selanjutnya kita ada di bagian pedal. Nah, untuk paling kanan ini itu adalah pedal gas. Yang di bagian tengah itu ada pedal rem. Nah, di bagian paling kiri itu ada kopling. Nah, kalau ingin memindah gigi atau transmisinya itu manual, kita harus pencet menekan bagian kopling dulu untuk memindahkan transmisi. Nah, kita udah tekan ini, lalu kita pindahkan ke gigi 1. Nah, gigi 1, gigi 2 netral, gigi 3, gigi 4, ada gigi 5. Nah, untuk bagian terakhir di sini bagian pojok kanan itu ada mundur. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan pemeriksaan bagian lampu rem. Ke belakang. Pause terus ke